Halo guys, ketemu lagi di The Band Clash Show. Ya ini memasuki part kedua, dimana part satu sudah saya upload kemarin ya. Bagi yang belum nonton bisa langsung cek video sebelum ini. Dan sekarang kita memasuki part 2. Tapi sebelumnya subscribe dulu di sini. Oke, setelah di pembahasan episode 1 kemarin, kalian mungkin sudah pada nonton, sudah paham isinya. Di situ ada 5 poin yang harus dikerjakan atau dilakukan sebelum kalian membentuk sebuah band. Nah, untuk episode kali ini saya akan membentuk atau memberikan judul, yaitu saatnya membuat band baru. Wah ya, ini judul part 2, saatnya membuat band baru. Karena setelah melewati proses kemarin, akhirnya kalian memasuki step di mana kalian sudah bisa membuat sebuah band. Karena kalian masing-masing sudah dibekali dengan dari diri masing-masing sudah dibekali dengan apa yang saya sampaikan di episode pertama kemarin. Nah, kita langsung ke poin pertama. Saatnya bikin band baru itu apa aja sih? Nih, poin pertama, yaitu setelah kalian sudah melewati fase 5 poin yang di episode 1, akhirnya kalian sudah siap terjun ke dunia nyata atau di areal kamu, di kotamu. Di poin pertama ini kita pencet dulu. Ya, poin pertama adalah membuka pertemanan selebar-lebarnya dengan musisi di kotamu. Nah, ini sangat penting dilakukan karena apa? Musisi satu tidak akan pernah bisa berdiri kokoh tanpa musisi yang lainnya. Musisi satu dan yang lainnya tidak akan bisa berdiri kokoh kalau tidak ada yang namanya industri musik di kota tersebut. So makanya dengan kalian bertemu, dengan kalian membuka pertemanan, saling berkenal satu sama lain, itu akan menciptakan sebuah iklim atau industri musik atau forum musik, nah kasarannya, di kotamu tersebut. Dan itu sangat penting karena di situ kamu akan menemukan pertemanan-pertemanan yang kamu cari karena kamu anak band. Kamu musisi awalnya, terus kamu niat pengen bikin band, akhirnya kamu masuk ke dalam pertemanan tersebut, akhirnya kamu menemukan orang-orang yang kamu cari. Jadi sangat penting banget, khususnya membuka pertemanan selebar-lebarnya di kotamu, bertemu dengan para musisi di kotamu. Nah, kalau di Jogja ini namanya guyub. Guyub, musisi guyub itu musisi yang bersosialisasi ya dengan musisi yang lainnya. Nah, seperti itu kurang lebih poin pertama. Terus kita memasuki ke poin yang kedua. Poin kedua yaitu cari yang cocok, sevisi dan semisi, minimal enak diajak berteman. Nah, ini nih. Ketika kalian sudah bergaul seluas-luasnya dan di luar sana kalian bertemu dengan teman-teman baru ataupun teman-teman lama, kalian bisa menyeleksi itu mulai dari pandangan kamu sendiri dulu. Kalau aku dulu minimal yang diajak enak berteman. Kalau udah enak diajak berteman, otomatis akan enak di dalam sebuah grup atau mungkin menjadi jenjang ke serius nantinya menjadi sebuah pekerjaan, yaitu partner bekerja sama. Nah, cari yang sevisi dan semisi. Misalnya gini, akhirnya kamu menyukai salah satu genre musik. Dan kamu pengen membentuk band yang segmented, misalnya salah satu genre, misalnya metal lah atau punk lah. Gitu. Nah, berarti kamu harus bergaul di lini pertemanan punk dan metal tersebut. Gak mungkin kamu bergaul di yang anak-anak pop misalnya. Tapi ini bukan berarti mengkotak-kotakan, karena memang kamu harus mencari
pattern dari community itu. Jadi masuk ke komunitas itu dan kamu akan tahu siapa aja pelaku-pelaku skena musik metal dan punk. Akhirnya kamu menemukan orang yang sevisi dengan misi kamu. Nah, ketika kamu sudah uh, merasakan wah ini enak nih si A, si B, si C, enak bisa diajak teman, dia juga bisa main musik. Nah, tapi kamu mulai mengarahkan diri karena kamu seorang gitaris atau drummer atau vokalis. Apa sih personil yang band yang akan kamu bentuk itu kurangnya apa? Nah, carilah. Wah, dia drummer nih keren nih. Nah, cobalah aku teliti dulu nih orangnya enak nggak, terus enak nggak diajak berteman, terus uh, musikalitasnya ibaratnya konsisten nggak atau cuman seneng-seneng ngeband aja atau bermusik aja, tapi memang tidak ke jenjang yang serius atau dia tidak punya impian tinggi tentang musik ya. Nah itu akhirnya kalian bisa menyaringnya. Pilih yang uh, ekspektasi musik dia tinggi. Pilih yang memang dia pengen menjadi musisi yang sukses atau bekerja di musik atau bekerja atau mendapatkan penghasilan dari musik. Nah itu pasti dia akan memiliki dedikasi yang sangat bagus di musik. Ketika nanti kamu ngeband sama kamu berarti memang dia juga akan solid ya karena dia sudah serius untuk mencari uang di musik. Itu yang sevisi dan semisi. Ya, sekarang masuk ke poin ketiga. Kita pencet dulu. Poin ketiga adalah ajak ngejam dulu. Nah, dari poin kedua tadi, setelah kalian menemukan personil-personil yang kalian incar, misalnya sudah dapat nih, sudah oke nih, wah ini bagus nih aku sudah komplit, akhirnya ajak ngejam dulu. Ngajak ngejam, latihan, terserah mau nggarap lagunya orang siapa, ya seneng-seneng dulu, melihat atmosfernya apa yang terbentuk dalam latihan tersebut, dan kalian juga akan menemukan dia yang sebenarnya atau orang-orang yang kamu pilih sebenarnya itu akan terlihat sangat jelas ketika dia memegang instrumennya masing-masing dan ngejam bareng di studio. Kamu baru akan merasakan siapa sih dia. Nah, dalam judul musisi seperti apakah dia, siapakah sih dia. Akhirnya kamu akan tahu seluk-beluknya. Mungkin gitarismu, basismu, atau vokalismu, atau keyboardismu akan tahu, oh permainannya seperti ini ketika ngejam, oh dia asik juga. Terus ada juga yang mungkin, wah dia belum bisa mengikuti ritme yang lainnya. Ada juga, kadang skill itu karena berbeda-beda, tetapi menurutku dalam ngeband itu aku pikir tidak butuh banget tentang skill ya. Yang penting dia sudah bisa memegang instrumen, bermain instrumen, tahu nada, tahu kunci, menurutku cukup. Karena ada musisi yang tidak jago skill tetapi dia pintar nulis lagu ada. Ada yang pintar nulis lagu dan jago skill juga ada. Dan banyak macamnya. Dan setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi jangan langsung, wah ini nggak bisa ngikutin ini, aku harus pilih yang lain. Sebenarnya sih sah-sah aja, karena memang itu belum diikrarkan menjadi band, dan kamu masih bisa memilih. Tetapi menurutku, gali dulu potensinya. Karena setiap orang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah itu, jadi akhirnya kalian menemukan atmosfer yang bagus ketika ngejam di studio itu, dan akhirnya itu hanya bisa dirasakan sih ketika kalian main bareng, itu kalian akan merasakan atmosfer itu ketika wah asik jadinya. Nah itu akan kalian rasakan. Kalau diomongin tuh susah ya. Jadi eh, apa ya? Misalnya antara rhythm section itu kan bass sama drum. Ternyata pas ngejam itu, klop banget mereka. Nah itu udah enak. Itu adalah basic yang sudah enak. Basic track yang sudah enak. Ditambah nanti pemain gitarisnya atau keyboardisnya, plus nanti ditambah suara vokalisnya yang keren misalnya. Nah itu udah nilai plus. Jadi apa ya?
temukan atmosfer itu di dalam ngejammu. Jadi sekedar ngejam dulu, jadi ketika tidak ada kecocokan, kalian bisa mengganti orang itu dengan baik-baik, dengan apa ya, dengan ya cara yang halus menurutku, tidak, karena ini belum menjadi sebuah band yang bukan berarti pemecatan atau apapun, bukan. Itu ya, itu yang ketiga dan kita memasuki yang keempat. Tung, yang keempat. Yang keempat adalah jika cocok mulai bahas bentuk band. Nah, ini sudah memasuki bentuk band. Ini kalian harus apa? Benar-benar hati-hati. Masih nyala. Kenapa harus benar-benar hati-hati? Karena membentuk band itu satu memang tidak gampang, dan setelah melalui proses yang poin ketiga tadi, jadi poin ketiga, 1, 2, 3 itu memang harus matang dulu, kamu yakin dulu, kamu cocok dulu, baru itu kamu masuk ke poin keempat. Karena 1, 2, 3 itu menentukan poin keempat. Nah, tapi karena kita sudah bahasanya di keempat, pastikan Anda 1, 2, 3 sudah aman. Akhirnya jika cocok di poin keempat ini ya, jika cocok mulailah bahas bentuk band. Nah, bentuk band ini akhirnya ya selayaknya membangun sebuah korporasi atau perusahaan di mana kalian harus punya nama, harus punya kalau nama jelas, tapi terus harus punya base camp. Kalau base camp tentatif, kalau memang ada tempat atau space kosong buat kalian berkumpul boleh. Terus akhirnya harus membentuk sebuah logo, terus membangun sebuah manajemen isu buat band kamu, untuk promosi band kamu itu akan seperti apa. Terus membangun sebuah image bandmu dengan tampilan seperti apa, look band kamu itu mau dibikin seperti apa. Nah, itu di proses keempat ini. Tetapi di poin keempat ini yang lebih penting adalah membahas bentuk band. Jadi karena atmosfer tadi di poin ketiga sudah dapat, nah, di poin keempat ini adalah atmosfer itu kamu giring. Ketika kamu tadi aku pengen bikin band punk, ya akhirnya kan sudah selaras semua itu. Karena kamu mencarinya anak-anak punk, nah, otomatis band kamu akan jadinya punk. Ketika kamu mau bentuk band metal pun sama, mau band pop pun sama, mau British pun sama. Prosesnya akan seperti itu. Nah, akhirnya kamu arahkan ke situ. Nah, membentuk band punk. Ikrarkan itu bahwa kita punk. Nah, punk seperti apa? Ada punk hardcore, punk melodik, atau pop punk, kan banyak banget. Disitulah ngobrol kalian ya, brainstorming kalian dengan personil yang lain, bahwa akhirnya nanti menemukan satu titik, semua usulan digabungkan menjadi satu, nanti akan membuahkan hasil atau titik di mana aliran apa, nama bandnya apa, terus apa namanya, mau seperti apa musiknya gitu kan. Nah, ini di poin keempat ini sangat menurutku sangat apa ya, pondasi banget. Ini pondasi ini memang harus kalian obrolin banget, tetapi jangan cuma ngobrol, lebih baik dimainin banget. Dicari bener-bener apa sih musik yang setelah kalian ngejam mainin tuh bunyinya apa di studio. Nah, itu yang jujur. Jadi nggak usah dibikin-bikin, nggak usah apa ya, kebanyakan rapat lah. Yang penting langsung ngejam, itulah musik kalian. Nah, nanti tinggal kasih nama apa alirannya, nah gitu aja. Itu poin keempat, dan kita langsung memasuki poin kelima. Poin kelima adalah tentukan nama dan paparkan visi misi bentuk bermusik. Tentukan nama dan paparkan visi misi bermusik. Nah, nama tadi sudah dibahas di poin keempat. Setelah nama dibahas di poin keempat, langkah kelima tentukan nama itu ada proses lagi, yaitu ketika kamu sudah mendapatkan nama, misalnya apa ya, bakwan band misalnya. Nah,
Ketika kamu sudah mendapatkan nama itu, coba tolong cek di Google. Adakah nama yang memakai bakwan band? Ketika kamu di Google Search ketik tek 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 bakwan band, keluar nggak? Di misalnya ada nggak yang sudah memakai nama itu misalnya di sosmed Instagram, di Facebook atau di Twitter atau di YouTube channel. Nah, pastikan nama itu belum dipakai sama orang. Karena ketika dipakai ya menurutku akan susah. Ketika ada kesamaan nama itu nanti kalian akan bertabrakan bersinggungan di urusan pembikinan akunnya di medsos tersebut. Jadi pastikan band kamu namanya beda dengan yang lainnya. Kalau aku dulu same case seperti ini. Waktu itu aku bikin nama Sweet Seventeen di awal-awal, tetapi dalam perjalanannya aku ganti menjadi Seventeen aja. Dan ketika kita rilis di tahun 2003, di tahun 2004 ada majalah Seventeen nongol. Beda konteks ya, beda konteks walaupun kesamaan nama. Nah, lebih-lebih lagi lucunya ketika belum lama ini muncullah namanya K-pop Seventeen di Korea dan sempat ribut di sosial media karena fanbase dari mereka itu uh, aku yakin ini bukan official karena ini hanya fans mereka, die hard fans mereka uh, ketika apa ini Seventeen, Seventeen apa, Seventeen band kayak diketawain gitu loh pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris di sana. Kayak diketawain dan uh, sorry, aku cuman ngelihat, membaca dan ada beberapa netizen Indonesia yang lebih duluan Seventeen Band kali gitu, kamu baru muncul dan mereka sudah dari tahun 2003 gitu. Dan itu dibalas dengan bahasa Inggris, akhirnya di situ perdebatan panjang gitu kan. Dan ya sudah aku live, dalam arti live itu aku udah nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, em, akhirnya akan lebih baik ketika tidak memiliki kesamaan nama. Karena potensi kesamaan nama itu karena mungkin nanti kalian bisa dituntut lah, disomasi lah ketika persamaan nama apapun ataupun persamaan penulisan atau font itu bisa. Makanya hindari itu dengan nama yang ya terserah, tetapi carilah di Google ketika belum ada berarti itu aman. Itulah. Dan di poin kelima ini juga paparkan visi misi bermusik. Nah, ketika tadi nama sudah dapat, bla 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 semuanya udah dapat, visi bermusik itu kita tanyakan lagi. Karena visi misi bermusik kan kita ngobrolin di poin satu tadi. Cari yang sevisi dan semisi, orang-orang yang sama, ya kan? Di poin kedua. Nah, di poin kelima ini kita bahas lagi. Ketika band sudah jadi, nama sudah jadi, musiknya juga udah jammingnya sudah mantep, mereka sudah ada kecocokan semuanya. Alangkah baiknya kita bahas lagi tentang visi misi bermusiknya. Sekali lagi tegaskan bahwa gimana niat nggak? Nah, kita mau seperti apa nih? Mau bikin karya atau cuman cover-cover? Nah, kalau mau bikin karya langsung targeting. Nah, misalnya yaudah kita ada budget nggak? Yuk kita urunan ya atau patungan, nah, atau sirkuleran banyak ya istilahnya. Setelah mau patungan, berarti menuju ke rekaman kan seperti itu. Jadi target atau jadwalin. Ya udah kita kumpulin uang kapan kosong 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 sampai nemu ujungnya atau pangkalnya. Oh hari ini kosong bulan ini tanggal sekian sekian. Oke langsung booking. Booking langsung bisa take. Nah itu yang saya bilang visi misi. Jadi ketika kalian menegaskan itu di proses itu atau di step sudah sampai seperti itu atau step di situ ya sudah tidak ada keraguan lagi dari personil-personilnya. Bahkan yang tidak cocok atau apa, mending dari saat itu juga kalau memang nggak cocok ya udah, mending dia beresan daripada nanti akan mengganggu yang lainnya seperti itu. Jadi mantapkan visi misi tersebut, pertanyakan kembali apakah mereka siap, mantap, kita mau apa nih rekaman, bikin karya rekaman atau cuman gini-gini aja kita cari panggungan, kita bawain lagu orang. Nah, itu pilihan kalian. Bebas-bebas aja, tidak ada larangan atau aturan apapun. Kalian tinggal memilih itu dan kalau aku pribadi sarannya aku pilih yang pertama yaitu ngeband yang memiliki karya
dan punya visi misi yang panjang, memiliki rekaman, bisa memiliki karya, bisa mengeluarkan karya sendiri, dan bisa dikenal orang lain. Karyanya bisa diapresiasi, dan saat itulah kalian bisa menjadi musisi yang dikenal. Dikenal berarti ada impact bagus, berarti ada income bagus, kalian bisa hidup, kalian bisa berprogres dalam hidup ini, tidak gitu-gitu aja. Akhirnya itulah yang disebut musisi live atau kehidupan musisi, ya seperti itu realitanya. Bayangkan aja musisi, seseorang menamakan musisi tetapi tidak punya karya. Lah, sedangkan musisi itu adalah pembuat karya, pemain musik pembuat karya. Ketika musisi tidak punya karya, bisa nggak dikatakan musisi? Ya bisa jadi, tetapi completely bahwa musisi itu memang bisa bermain musik, ataupun nggak bisa, tapi dia punya karya. Akhirnya yang memiliki karya tersebut dibilang songwriter. Tetapi musisi yang tidak bisa menulis lagu, tapi bisa memainkan musik dan tergolong dalam sebuah band itu namanya arranger. Ya, nah, kalau yang nulis lagu tadi songwriter atau komposer namanya. Oke, jadi itulah yang dibutuhkan di step kedua ini. Saatnya membuat band baru. Ya, dari step situ 1, 2, 3, 4, 5 kita akan lihat perkembangannya dulu. Setelah memang berkembang, nanti jalan rekaman dengan sesuai schedule, berarti semua personilmu itu niat dan memang sudah semangat untuk berkarya. Gitu ya guys. Kita sudahin dulu episode ini, nanti kita lanjut ke episode berikutnya. Ingat ya, step by step, tangga by tangga. Kemarin episode 1 sudah, episode 2 seperti ini, dan episode 3 ditunggu. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Buat kalian yang ingin beriklan di channel ini atau di acara ini, kalian bisa DM di Instagram saya, CODDIER_ROSE, Jodirus. DM aja di situ, silahkan, ada slot iklan, kalian bisa mengiklankan produk-produk kalian. Dengan mengiklankan tentunya bisa mensupport saya supaya semangat, ya mungkin bisa buat beli mic, bisa buat yang lain-lain. Oke, thanks for watching and bye.